Shalom, Bapak Ibu, saudara sekalian. Pagi hari ini kami ucapkan selamat pagi, selamat sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh kemurahan Tuhan kita bisa menikmati ibadah baik lewat online, secara bersama-sama kita akan menikmati ibadah pada pagi hari ini. Dan juga kami ucapkan selamat sejahtera kepada jemaat baik yang di Semarang maupun yang di Pos PI, Pojok Sedah Purwodadi. Dan mari kiranya kita mulai ibadah ini, kita akan bersama-sama nyanyikan satu pujian, Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kemurahan-Mu pada pagi hari ini, di mana kami anak-anak-Mu berada, baik yang di Semarang, di Pos PI Purwodadi, dan di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah online ini Tuhan, dan kami mohon kemurahan-Mu, curahkan kuasa-Mu dimanapun kami berada Tuhan, dan kiranya boleh kami mengikuti ibadah pagi hari ini dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan, dengan penyertaan dan pemeliharaan daripada Engkau. Dan kiranya Tuhan, Kau berkati Tuhan hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini, juga untuk hamba-Mu Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu. Berikan kemurahan-Mu Tuhan, dan kiranya Tuhan, kami menyerahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, pagi hari ini ya, kita jemaat Tuhan perlu membutuhkan yang namanya kuasa Tuhan. Itulah Roh Kudus yang senantiasa dijanjikan oleh Bapa kepada kita semua. Dan hari Minggu kemarin kita sudah menikmati perayaan
Pekan Pantekosta, pencurahan kuasa Roh Kudus, dan ini menjadi kebutuhan gereja Tuhan di hari-hari yang terakhir ini. Untuk itu mari kita seluruh jemaat, kita bersama-sama untuk memuji Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, Berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah tiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah tiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Kita akan nyanyikan sekali lagi dan kita akan mendengar paduan suara pujian dari Habakuk, dan selanjutnya kita akan mendengar firman Tuhan. Kami serahkan kepada Bapak Gembala. Kita nyanyikan sekali lagi. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah tiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus.
Firman-Nya telah mengerjakan hidupku, hingga dosa tak lagi berkuasa. Kini ku telah memiliki sesuatu yang berharga melebihi semuanya, ialah firman yang hidup dan berkuasa. Olehnya hidupku dipuaskan. Darah-Nya tertumpah sucikan daku, yang telah bangkit jadikanku baru. Firman-Nya telah mengerjakan hidupku, hingga dosa tak lagi berkuasa. Darah-Nya tertumpah sucikan daku, yang telah bangkit jadikanku baru. Firman-Nya telah mengerjakan hidupku, hingga dosa tak lagi berkuasa. Oleh iman ku langkahkan kakiku, mengikuti jejaknya Tuhanku, lewat jalan kematian kebangkitan, yang berakhir dengan kemuliaan. Darah-Nya tertumpah sucikan daku, yang telah bangkit jadikanku baru. Firman-Nya telah mengerjakan hidupku, hingga dosa tak lagi berkuasa. Darah-Nya tertumpah sucikan daku, yang telah bangkit jadikanku baru. Firman-Nya telah mengerjakan hidupku, hingga dosa tak lagi berkuasa. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, sebentar kita akan menikmati perjamuan kudus, tubuh dan darah Tuhan yang dijanjikan untuk pemeliharaan kita di hari-hari yang terakhir. Namun sebelum itu kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan untuk mempersiapkan kita, dipersiapkan untuk menerima perjamuan yang kudus. Untuk itu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa, mohon kemurahan Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang di dalam sorga, kami bersyukur buat rahmat dan kemurahan-Mu. Pagi hari ini kami dapat menikmati hadirat-Mu di dalam ibadah kami
pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau memberkati setiap pujian, ucapan syukur dari jemaat-Mu. Dan saat ini kami mempersiapkan diri Tuhan untuk menikmati pemeliharaan Tuhan di hari-hari yang terakhir ini dengan tubuh dan darah-Mu dalam wujud perjamuan kudus ini. Namun sebelum itu ya Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau berkemurahan buat kami dapat mengerti firman-Mu, supaya hati kami dipersiapkan untuk menerima kemurahan-Mu. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, yang ditandai dengan banyak kelemahan kekurangan. Tetapi kami hanya berserah sandar kepada Engkau, biarlah kiranya Engkau yang akan meneguhkan perkataan-perkataan yang hamba-Mu sampaikan. Segala puji syukur bagi Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, baik yang di Semarang maupun yang di desa, bahkan banyak saudara kami di tempat lain yang mengikuti firman Tuhan ini, Engkau juga memberkati. Segala puji bagi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, puji Tuhan, saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini yang kami persiapkan untuk menikmati perjamuan kudus, kita akan membaca di dalam surat 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-8, 2 Timotius 4 ayat 8, demikian firman Tuhan. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara, firman Tuhan pagi hari ini yaitu merindukan kedatangannya. Rasul Paulus di dalam masa-masa yang sangat kritis baginya, karena surat 2 Timotius ini ditulis mungkin merupakan kali penghabisan. Karena pada waktu itu dia sudah berada di tempat eksekusi. Kalau kita baca dalam pasal 4 ini, Paulus katakan darahnya sudah mulai tercucur, kematian sudah dekat. Itu menggambarkan betapa Paulus menghadapi masa yang sangat kritis. Tetapi, saudara, dalam 2 Timotius 4 ini, khususnya ayat 7 dan 8, Paulus menghadapinya dengan muka yang berseri-seri. Dia katakan, pada akhirnya mahkota kebenaran sudah disediakan kepadaku. Dia sangat yakin, saudaraku, bahwa Tuhan menyediakan karena dia tahu, dia sudah mengakhiri pertandingannya, dia sudah berusaha menyempurnakan, dan terutama dia memelihara iman, sehingga melewati berbagai-bagai hal, iman Paulus tetap tegar. Sehingga dia dengan begitu yakin, mahkota kebenaran disediakan bagi kita. Tapi yang menarik pagi hari ini yang saya ambil sebagai tema, bukan hanya kepadaku, Paulus katakan, tetapi kepada tiap-tiap orang yang merindukan kedatangannya. Sehingga kita bisa mengerti bahwa mahkota kebenaran itu bukan hanya untuk Paulus seorang, tetapi disediakan bagi setiap orang yang merindukan kedatangannya. Termasuk saudara dan saya. Bab itu mari kita akan mempunyai sikap menantikan kedatangan Tuhan ini bukan karena kita rasa lelah, tidak.
tetapi ada kerinduan. Karena kedatangan Tuhan itu merupakan penghiburan. Dalam surat Titus dikatakan itu pengharapan yang penuh dengan bahagia. Sebab itu saudara-saudara, kalau kita melihat gejala-gejala yang terjadi ini, maka mari kita mau arahkan hati kita, mengarahkan pengharapan kita kepada Dia. Rasul Paulus katakan dalam 2 Tesalonika pasal 4 ayat 18 dikatakan, hiburkan seorang dengan yang lain dengan kalimat ini atau dengan berita ini. Artinya apa, saudaraku? Artinya dalam menghadapi kesusahan, kesukaran, kesulitan, berbagai masalah, tidak ada yang bisa menghiburkan kita kecuali berita tentang kedatangan Tuhan. Ini kedatangan Tuhan yang akan menjemput kita. Nah, saudara, pagi hari ini saya akan mengajak saudara, apa kedatangan Tuhan itu? Kita akan membaca, saudaraku, selanjutnya langsung kepada surat Wahyu, ya, atau kitab Wahyu pasal yang ke-22. Ya, sedang ada 3 kali Tuhan berkata, aku akan datang segera. Nah, kalimat segera inilah yang seringkali membuat kita bertanya, berapa lama segera itu? Karena waktu surat Wahyu atau nubuatan Wahyu ditulis, itu kira-kira itu abad yang pertama, waktu Yohanes di Pulau Patmos. Kalau hitung sekarang itu ya kira-kira sudah hampir 2000 tahun, tetapi kok Tuhan belum datang. Nah, sebab itu mari saudara kita akan memperhatikan mengapa Tuhan belum datang. Dan dalam 2 Petrus pasal yang ketiga dikatakan bahwa Tuhan itu tidak lalai di dalam janjinya, tapi Dia itu berkemurahan memberi kesempatan supaya tidak ada seorang pun yang tertinggal tetapi berbalik kepada kebenaran. Kalau ada anak-anak Tuhan yang merasa lemah, mereka juga mungkin capek meninggalkan Tuhan, maka ini Tuhan kesempatan mereka kembali. Sebab itu Petrus berkata, gunakan keterlambatan atau kesempatan ini sebagai satu kesempatan kita untuk bertobat, mendapatkan keselamatan. Puji Tuhan. Sebab itu saudara, kita akan membaca surat Wahyu ini, ya, pasal 22 ayat yang ke-7. Ya, ayat yang ke-7. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataanku dalam kitab nubuat ini. Kemudian kita akan membaca langsung ayat yang ke-12. Wahyu pasal 22 ini ayat yang ke-12. Demikian bunyinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Yang ketiga, saudaraku, kita akan membaca Wahyu 22 ini ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20 yang sebagai berikut bunyinya. Wahyu 22 ayat yang ke-20. Demikian bunyinya. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera." Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Saudara, saya sengaja membaca berturut-turut. Tuhan Yesus
yang menyatakan diri sebagai Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Saudara, dia berkata, aku datang segera. Nah, kalau kita menunggu kedatangan Tuhan, saudaraku, sudah sekian ratus tahun, tapi kok belum datang, itu bukan hak kita untuk mempersoalkan. Karena waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Itu salah satu bait dalam satu nyanyian yang sering kita lakukan. Waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Jadi kita harus menunggu, saudaraku. Tugas kita itu berjaga, waspada, menunggu kedatangan Tuhan. Nah, tadi Paulus katakan di dalam 2 Timotius 4 ayat 8, mahkota kebenaran itu disediakan bagi setiap orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Bukan hanya tahu Tuhan mau datang, tapi merindukan. Kata merindukan ini kan berarti kita mempunyai satu sikap yang kapan ya Gusti Yesus rawuh. Gitu. Artinya kita menyiapkan diri. Saudara. Nah, kedatangan Tuhan itu tadi di dalam Wahyu pasal 22 ayat 7 dikatakan, aku akan datang segera. Berbahagia orang yang melakukan, menuruti perkataan-perkataan dalam kitab nubuatan ini. Saudara, kalau Tuhan datang segera, apa yang harus kita lakukan? Kita perlu bertanya, apakah saya sudah sungguh-sungguh siap? Nah, ini pertanyaannya, saudaraku. Jangan sampai kita belum siap, Tuhan datang. Nah, kesiapan itu dalam hal apa? Di situ tadi dikatakan, berbahagialah orang yang melakukan atau menuruti perkataan dalam kitab nubuatan ini. Di sini dikatakan menggunakan menuruti perkataan dalam nubuatan ini. Dalam pasal 1 Wahyu ini, pasal 1 ayat 3, Rasul Yohanes sudah berkata, berbahagialah orang yang membaca kitab ini, mendengar dan melakukannya. Waktunya sudah dekat, artinya juga segera akan datang. Saudara, tetapi dalam pasal 22 ini, ayat 7, kata mendengar dan membaca tidak ditulis lagi. Tapi yang menuruti. Sehingga dimaksudkan orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang merindukan kedatangan Tuhan. Bukan saja suka membaca dan mendengarkan firman Tuhan, tetapi melakukan. Melakukan. Dan inilah yang harus kita renungkan, kita hayati, apakah hidup saya sementara menantikan kedatangan Tuhan, saya melakukan apa yang kudengar, apa yang kubaca di dalam Alkitab. Nah, saudara, untuk itu saya ingin mengajak saudara membaca dalam Wahyu pasal 3, ya. Wahyu pasal 3, kita membaca ayat 10, ayat 10, yang demikian bunyi firman Tuhan. Karena engkau menuruti firman-Ku, untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Di sini ada kalimat lagi, aku datang segera. Ini Tuhan sampaikan kepada salah satu jemaat di Asia Kecil. Sebagaimana kita tahu, Tuhan mengadakan inspeksi, Tuhan mengadakan evaluasi, Tuhan mengadakan instruksi kepada 7 jemaat di Asia Kecil, yaitu jemaat Efesus,
Smyrna, Sardis, dan Tiatira, kemudian di sini Philadelphia dan Laodikia. Saudara-saudara, dan salah satu jemaat yang Philadelphia ini, Tuhan katakan, aku telah membukakan pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Mengapa, saudaraku? Ya, di dalam Wahyu pasal 3 ini, ayat 8 dikatakan, walaupun kekuatanmu tidak seberapa, artinya lemah. Mungkin lemah dalam segi politis, mungkin lemah dalam segi ekonomi, mungkin lemah dalam berbagai hal. Bahkan mungkin dalam segi kerohanian tidak orang yang menonjol gitu. Tetapi yang Tuhan nilai di sini adalah kamu menuruti firman-Ku. Tadi di dalam Wahyu pasal 22 itu dikatakan, aku datang segera. Berbahagialah mereka yang menuruti nubuatan-nubuatan dalam kitab ini. Jadi kedatangan Tuhan, saudaraku, kalau kita ingin sungguh-sungguh merindukan menerima mahkota kebenaran, mari kita mau belajar untuk menaati firman, menuruti firman. Sekalipun kita itu sebetulnya lemah, kita tidak ada kekuatan, saudaraku. Tetapi Tuhan itu melihat kecenderungan hati kita. Kalau kita ada kecenderungan untuk taat firman Tuhan, maka itu ada penilaian Tuhan sendiri. Aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan dalam nubuatan ini. Nah, dalam Wahyu pasal 3 ini, kepada jemaat Philadelphia, dia katakan, kekuatanmu tidak seberapa, aku tahu. Tuhan tahu bahwa kita itu tidak mempunyai kemampuan. Tetapi Tuhan menilai ada ketaatan jemaat Philadelphia itu. Menuruti firman-Ku dan untuk bertekun menantikan kedatangan-Ku. Jadi menantikan kedatangan Tuhan ini, kita bertekun di dalam ketaatan pada firman Tuhan. Pertama, Tuhan berjanji, aku akan melindungi engkau dari pencobaan yang akan menimpa dunia ini, yang akan menimpa seluruh bumi. Saudara, kita ini dalam hari-hari ini kita mengalami itu, saudara. Yang namanya COVID, virus corona ini bukan hanya menimpa kita di Indonesia, seluruh dunia, saudaraku. Bahkan sampai 200 sekian negara dan sudah sekian ratus ribu yang menjadi korban meninggal. Dan ini terjadi seluruh bumi, seluruh dunia. Tapi Tuhan berjanji tadi, ya, berbahagialah orang yang melakukan firman-Ku. Aku akan melindungi engkau karena engkau menurut firman Tuhan. Saudara, melindungi dari kesukaran, melindungi dari pencobaan yang menimpa seluruh dunia. Ini kita harus pegang janji ini, saudaraku. Ya, janji ini. Karena Tuhan itu setia dengan janjinya. Orang yang menuruti firman, walaupun dia lemah tidak berdaya, tetapi ada kerinduan menuruti firman, Tuhan berjanji. Saudara, saya ingin mengajak saudara menengok perjanjian lama. Pada zaman Nabi Elia, saudaraku, ada orang yang lemah tak berdaya, yaitu perempuan janda Sarfat. Dia bukan saja janda, lemah, tetapi ekonominya lemah. Saudara membaca di sana dalam 1 Raja-Raja pasal 17 bahwa perempuan itu mengalami krisis ekonomi. Ya. Waktu Elia berkata, "Bu, saya minta minum." Oh, dia dengan senang hati. Tetapi waktu Elia berkata, "Saya minta makan," ini perempuan seperti mau bersumpah. Tuhanmu hidup, engkau tahu. Aku tidak punya apa-apa, tidak punya roti. Yang ada padaku tepung segenggam terakhir. Dan ini saya mencari kayu api untuk memasak
kemudian setelah itu aku akan mati beserta anakku ini. Ini kan berarti suatu hal keadaan krisis. Tetapi Nabi Elia waktu itu berkata, Bu, jangan takut, buatlah seperti katamu, tetapi buatlah untuk aku dulu. Apem bundar kecil untuk aku. Firman Tuhan berkata, tepung tidak akan habis, minyak tidak akan kurang. Nah, yang saya hubungkan dengan ini adalah bahwa perempuan itu perempuan kafir, bukan orang Yahudi. Tidak mengerti Alkitab. Tapi waktu mendengar perkataan Elia itu, saudara, dia tidak membantah. Dikatakan, maka pergilah perempuan ini berbuat seperti yang dikatakan Elia. Artinya menurut, saudara. Menurut perkataan Nabi Elia. Dan kita membaca bahwa akhirnya beberapa lama, saudara, ya, selama musim kering itu, tepung tidak habis, minyak tidak akan kurang. Saudara, ini kalau kita hubungkan dengan Wahyu 3 ayat 10 tadi mengatakan, karena kamu menuruti perkataanku, aku melindungi kamu dari kesusahan besar. Saudara, bagi orang Israel waktu kesusahan besar, saudaraku. 3 tahun 6 bulan tidak ada hujan. Kering kerontang, tidak ada tanaman. Sehingga tentu masalah pangan, masalah ekonomi menjadi masalah yang luar biasa. Sampai Raja Akab itu mencari rumput di mana-mana. Untuk menggambarkan kekeringan yang luar biasa. Tetapi puji Tuhan, saudaraku, perempuan Sarfat ini, janda Sarfat ini mendapat pemeliharaan. Tiap hari dia masak. Tiap hari dia memberi makan hambanya Nabi Elia. Saudara, perempuan janda Sarfat ini menggambarkan kekuatannya tidak seberapa. Lemah, saudaraku, tetapi dia menurut firman Tuhan. Saudara, kembali kepada Wahyu 3 tadi, karena engkau menuruti firman-Ku untuk bertekun menantikan aku, maka aku akan melindungi engkau dari kesusahan besar yang akan menimpa bumi ini. Lebih dari itu apalagi, saudaraku? Dikatakan, peganglah yang ada padamu, supaya jangan orang lain mengambil mahkotamu. Nah, ini nasihatnya, saudaraku. Nasihat untuk gereja Tuhan yang taat firman, nasihat untuk gereja Tuhan yang hidup di dalam ketaatan firman itu, pegang teguh ini. Peganglah apa yang ada padamu, supaya orang ini jangan mengambil mahkotamu. Nah, saudara, apa yang kita pegang? Itu ketaatan firman. Firman itu kita pegang teguh. Seperti Wahyu pasal 22 ayat 7 tadi. Berbahagia orang yang mendengar dan melakukan firman itu. Maka kita perlu, saudaraku, pada waktu ini kita mengadakan evaluasi, introspeksi untuk kehidupan rohani kita, kekristenan kita. Apakah kita ini didapati sedang menaati firman, menuruti firman, atau kita hidup menurut konsep kita sendiri, saudara. Oh, saudara, puji Tuhan. Itu janji Tuhan. Aku datang segera. Berbahagia orang yang menuruti perkataan nubuatan kitab ini. Ini sikap. Kemudian ayat yang ke-12 dibilang, aku datang segera. Berbahagialah orang yang membasuh jubahnya. Dan Tuhan berjanji, aku datang dengan membawa upah. Ya, membawa upah, ya. Saudara-saudara, Wahyu pasal yang ke-22 itu saya akan baca ulang, saudaraku, supaya saudara dapat diteguhkan. Wahyu pasal yang ke-22, ya, ayat yang ke-12 berkata demikian. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang yang menurut perbuatannya. Menurut perbuatannya. Saudara-saudara, tadi Paulus berkata bahwa kematian sudah mendekati dia.
Tetapi dia berkata, mahkota kebenaran sudah disediakan bagiku oleh Tuhan hakim yang adil. Saudara-saudara, Paulus berkata Tuhan itu hakim yang adil. Hakim di sini bukan masalah perkara kejahatan, tetapi hakim di sini yang dimaksud Paulus adalah hakim untuk olahragawan, untuk menentukan piala, menentukan hadiah. Dan hakim yang adil itu Tuhan tidak pandang bulu. Dan dia itu akan sudah menyediakan mahkota. Tetapi kalau Paulus berkata, bukan hanya untuk aku, untuk semua orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Nah ini penghiburan buat kita, saudara. Sehingga kita berjerih lelah, kita melayani pekerjaan Tuhan itu tidak sia-sia. Dikatakan jerih payahmu tidak. Karena Tuhan berkata, sesungguhnya aku datang segera, upah ada padaku. Aku membawa upahku untuk setiap-tiap perbuatan. Perbuatan, saudara. Ya, kita harus bisa membedakan antara keselamatan dan pahala. Keselamatan itu bukan upah. Keselamatan itu karunia Tuhan. Kita hanya menerima keselamatan itu. Tidak kita usahakan dengan perbuatan apapun. Tetapi setelah kita diselamatkan, Tuhan memberi kesempatan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dinilai oleh Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-5, di situ dikatakan bahwa Tuhan itu menilai perbuatan kita. Ya, dia katakan, aku telah memberikan alas batu Kristus, tetapi masing-masing harus memperhatikan bagaimana ia membangun. Ya, ada yang membangun dengan emas, perak, dan batu permata. Ada yang membangun dari kayu, jerami, dan rumput kering. Dan satu kali kelak akan ketahuan pekerjaan seseorang yang diuji dengan api, kalau tinggal tetap dia mendapatkan pahala. Tetapi yang terbakar tidak akan mendapat pahala, walaupun dia selamat. Itu Rasul Paulus tuliskan, saudaraku, ya, di dalam 1 Korintus pasal 3 itu. Bab itu kita harus bisa membedakan antara keselamatan yang kita terima dengan iman, bukan jasa, tetapi Tuhan menilai kita itu untuk memberi upah kepada perbuatan. Sebab itu mari kita berlomba-lomba dalam kita menjadi anak Tuhan. Jangan nganggur, jangan males, jangan acuh tak acuh. Mari kita melayani Tuhan. Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus 15 dikatakan, kita berusaha dalam pekerjaan Tuhan. Karena jerih lelahmu tidak sia-sia, ada upahnya, ada pahala. Dan kalau kita merindukan kedatangan Tuhan, Tuhan mengatakan, sesungguhnya aku datang segera, membawa upahku kepada mereka sesuai dengan perbuatannya. Tetapi bukan hanya itu, saudaraku. Ayat berikutnya dikatakan, berbahagialah orang yang membasuh jubahnya. Artinya tidak asal kita melakukan untuk Tuhan, saudaraku. Tidak asal kita mau, walaupun hidup kita kotor, hidup kita asal saya melayani Tuhan pasti. Oh tidak, saudaraku. Tuhan katakan berbahagia orang yang berjerih lelah akan menerima upahnya dan yang membasuh jubahnya. Jubah itu apa? Pakaian kekudusan, pakaian kebesaran. Oh saudara-saudara, dalam Wahyu 19 dikatakan mempelai perempuan itu disediakan pakaiannya putih, bersih, berkilau-kilauan. Nah bagaimana bisa begitu? Nah, dalam pasal 7 ayat 14, Wahyu pasal 7, Wahyu pasal 7, ya, ayat yang ke-14, demikian bunyinya. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar dan yang telah
mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Saudara, waktu meterai yang kelima dibuka, maka ada orang begitu banyak di bawah mezbah. Dikatakan berjubah putih. Lantas malaikat bertanya kepada Yohanes, mereka itu siapa, kamu tahu? Yohanes, kami tidak tahu, Tuhan yang tahu. Maka dikatakan mereka inilah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar dan membasuh jubahnya putih dalam darah anak domba. Nah, saudara-saudara, kita anak-anak Tuhan, di samping kita memang giat dalam pekerjaan Tuhan, kita menjaga pakaian putih. Di mana? Dibasuh dalam darah anak domba. Dan itu sebabnya, saudara, kami selalu tekankan, saudaraku, perjamuan kudus ini. Firman Tuhan kata, seberapa banyak kali kamu makan roti ini, minum dari sana, kau memberitakan kematian Tuhan hingga datang. Sehingga korban Kristus itu selalu dikabarkan. Maksudnya apa, saudaraku? Maksudnya kita itu anak-anak memanfaatkan, menggunakan itu untuk kita membasuh jubah kita. Membasuh pakaian rohani kita. Pakaian mempelai kita itu, kita selalu basuh dalam darah anak domba. Walaupun merah kermisi sekalipun, merah patma, merah kesumba. Dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 dikatakan, sekalipun dosamu merah kermisi sekalipun, akan putih seperti salju dan seperti bulu domba. Oh saudara-saudara, luar biasa, korban Kristus itu begitu indah. Saudara-saudara, seringkali iblis menuduh kita, iblis menggugat kita. Oh, kamu itu orang berdosa begini situ. Mungkin orang pembunuh, orang pencuri, orang berzina. Ya, itu yang dahulu. Tetapi korban Kristus sudah menebus kita. Surat hutang kita telah dihapus dalam Kolose 2 ayat yang ke-14. Sudah dihapus. Dan segala hukuman atau yang mengancam kita itu sudah dipakukan pada kayu salib. Sebab itu, saudara-saudara, kita harus senantiasa memandang salib Kristus. Memanfaatkan korban Kristus untuk penyucian kita. Setiap kali kita mengingat korban Kristus, saudaraku, maka kita harus mengingat bahwa segala dosa sudah diampuni. Segala dosa kita sudah dihapuskan. Saudara baca Ibrani pasal 9 ayat 27 dan 28. Dikatakan Paulus mengingatkan kita. Kita tuh menantikan kedatangan Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Siapa yang diselamatkan? Orang yang dosanya sudah diampuni oleh korban Kristus. Dikatakan di sana dalam Ibrani 9 ayat 27 itu, satu kali saja Yesus menjadi korban untuk menebus dosa, untuk mengampuni dosa kita. Sehingga, saudara-saudara, sekali kelak dia akan datang kembali, tidak lagi menanggung dosa, tetapi untuk datang menyelamatkan orang yang menantikan dia. Oh puji Tuhan. Jadi, kalau kita menantikan Tuhan, kita ini harus menyadari, kita ini seringkali lengah, seperti orang pakai pakaian itu seringkali kesenggol dengan arang atau kesenggol dengan yang lain. Ada noda. Tetapi Tuhan memberi kesempatan kita untuk dibasuh dengan darahnya. Cara membaca surat Yohanes 1 Yohanes pasal 2. Dia katakan ayat 1, ini kutuliskan supaya kamu tuh jangan berbuat dosa. Tetapi kalau kamu berbuat dosa, kita mempunyai juru syafaat. Mempunyai pengantara, Yesus Kristus yang adil, yang telah mengadakan menebus dosa kita, mengadakan gerabah untuk isi dunia. Saudara-saudara, inilah anugerah, kasih karunia Tuhan buat kita. Sehingga saya percaya, saudaraku, setiap kita memanfaatkan perjamuan kudus, tubuh dan darah Kristus,
Tuhan memberi kesempatan kita untuk mencuci jubah kita. Nah, Tuhan berkata, sesungguhnya aku datang dengan segera. Berbahagialah orang yang membasuh jubahnya, sehingga dia bisa menghampiri pohon kehidupan itu dan lewat pintu gerbangnya dengan sukacita. Ini jaminan. Oh, luar biasa. Ini yang dunia tidak kenal. Ini yang dunia tidak tahu, saudaraku. Korban Kristus itu luar biasa, saudaraku. Ya, bab itu mari kita mau arahkan mata hati kita. Arahkan kapan Tuhan datang kembali. Kapan Yesus datang dalam dunia ini untuk kita bertemu dengan Dia. Karena apa, saudaraku? Paulus berkata, untuk setiap orang yang merindukan kedatangannya, Tuhan menyediakan mahkota kebenaran. Orang yang rindu menantikan kedatangan, Tuhan akan menyelamatkan. Kita ini bukan orang yang dipanggil untuk kena murka Allah. Itu Paulus tulis di dalam surat Tesalonika. Tapi untuk diselamatkan. Ini jaminan. Kemudian saudaraku, yang ketiga, Tuhan juga datang segera di dalam pasal yang ke-22, ya. Wahyu pasal 22, ayat yang ke-20, saudara. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Ini yang bersaksi ini bukan Yohanes maksudnya. Ya, dalam ayat sebelumnya dikatakan bahwa yang memberi kesaksian itu aku Yesus, yang mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian. Dan dikatakan, ia yang memberi kesaksian berkata, aku datang segera. Kemudian Yohanes berkata, ya Tuhan datanglah. Nah ini timbal balik, saudaraku. Tuhan sendiri mengatakan segera datang, dan kita gerejanya perlu menyambut, ya Tuhan datang. Artinya, Tuhan kami siap sedia. Siap sedia. Oh puji Tuhan, saudaraku. Ya, jadi dalam ayat sebelumnya Tuhan berkata, Roh berkata, marilah. Dan pengantin itu juga berseru, marilah. Yang haus mengambil air hidup dengan cuma-cuma. Artinya apa, saudaraku? Ada sinkronisasi. Tuhan berkata, aku datang segera. Gerejanya juga berkata, ya Tuhan datanglah. Artinya apa? Kita siap untuk menantikan kedatangan Tuhan. Untuk menunggu Dia datang. Puji Tuhan, saudaraku. Biar kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita dipanggil Tuhan bukan untuk kena murka, tetapi untuk diselamatkan. Dan itu nanti keselamatan yang sempurna itu waktu Yesus datang. Dalam Roma 8 dikatakan, waktu Tuhan datang itu akan membebaskan kita dari tubuh maut ini. Selama kita tinggal dalam tubuh maut ini, kita itu tiap hari mengalami maut. Tetapi waktu Tuhan datang, tubuh yang fana ini akan diubahkan. Diubahkan menjadi tubuh kemuliaan bersama Yesus. Oh saudara, puji Tuhan. Bab itu mari kita mau senantiasa berdoa. Kita merindukan kapan Tuhan datang kembali. Oh saudaraku, kita akan siapkan diri untuk menyambut perjamuan kudus. Tubuh dan darah Tuhan disediakan. Tetapi mari saya akan nyanyikan pujian ini sebagai ungkapan kerinduan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus mau datang kembali. Bahkan segera akan datang. Pegang apa yang ada padamu. Tetap setia, tetap tekun, tetap taat kepada firman Tuhan. Haleluya. Menjaga jubah kita tetap putih bersih karena disucikan oleh darah anak domba. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Yesus mau datang kembali. Haleluya, haleluya. Yesus mau datang kembali. Haleluya, haleluya. Yesus mau datang kembali. Haleluya, haleluya. Yesus mau datang kembali. Saudara, Paulus mengingatkan kita, mari kita tetap teguh berdiri di atas iman kita dan berusaha selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jerih payahmu tidak sia-sia. Kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Dan saya yakin Tuhan berjanji, sesungguhnya aku segera datang kembali untuk membawa upahnya bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Mari saudara, kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan pujian satu kali dan kita akan siapkan hati untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus mau datang kembali. 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 Ya Tuhan, inilah nyanyian pujian kami sebagai ungkapan betapa kami merindukan hari yang mulia kedatangan Tuhan. Sebab itu Tuhan, seperti firman-Mu pada hari ini kepada kami yang merindukan kedatangan Tuhan, supaya kami hidup menuruti firman. Tidak hanya kami mendengar, mengerti, tetapi kami melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Jadikan kami seperti jemaat Philadelphia Tuhan. Sekalipun kami lemah, kami tidak berdaya, kekuatan kami tidak seberapa. Berikan kami roh ketaatan untuk taat firman Tuhan, untuk melakukan firman-Mu, menuruti firman-Mu, untuk kami tekun menantikan kedatangan Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu kekurangan kami. Engkau tahu siapa kami. Banyak hal yang kami tidak mampu lakukan. Tetapi Tuhan, Engkau memberi janji, memberi perlindungan kepada kami yang menuruti firman-Mu. Tuhan, kesusahan, kesukaran yang hebat akan menimpa dunia ini. Dan beberapa waktu berselang ini Tuhan, kami mengalami kesusahan yang menimpa seluruh dunia dengan adanya COVID-19 ini. Tuhan, bukan hanya di negeri kami Indonesia, tetapi di seluruh dunia, di panca benua mereka mengalami ini. Tetapi kami percaya firman-Mu digenapi. Tuhan berjanji untuk melindungi kami. Sebab itu ajar kami Tuhan untuk merendahkan diri di hadapan Engkau, menuruti firman-Mu. Kami juga bersyukur karena firman-Mu berjanji, orang yang mengerjakan pekerjaan Tuhan, Tuhan menyediakan upah sesuai dengan perbuatan. Sebab itu Tuhan, berikan kami gairah untuk melayani Engkau, gairah untuk mengerjakan pekerjaan-Mu.
Tuhan, terima kasih. Segala puji syukur bagi nama Tuhan. Firman-Mu pada saat ini kiranya mempersiapkan kami untuk sungguh-sungguh menyiapkan diri, menantikan kedatangan-Mu yang menurut janji Tuhan tidak lama lagi. Tuhan, dan kami bersyukur sebentar lagi kami akan menikmati perjamuan kudus, tubuh dan darah-Mu. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan, Engkau menghapus segala kelemahan kekurangan kami. Kami percaya bahwa oleh korban-Mu, oleh darah-Mu yang kudus, Engkau menaruh belas kasihan untuk segala pelanggaran kami. Dan Engkau menghapuskan, Tuhan berjanji tidak lagi mengingat dosa kesalahan kami. Sebab itu, buat kami Tuhan mempunyai baju pesta perjamuan kawin. Jubah yang bersih, yang putih bagaikan salju. Bukan oleh jasa kami, tetapi oleh darah Yesus, darah anak domba. Sebab itu Tuhan berkati pelayanan perjamuan kudus pada siang hari ini. Bagi anak-anak-Mu yang lemah, Tuhan kuatkan. Mungkin ada yang sakit, Tuhan jamah sembuh oleh kuasa bilur-Nya. Bahkan yang jatuh Tuhan Engkau angkat. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur bagi nama Tuhan. Engkau berkati pelayanan perjamuan ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Yesus mau datang kembali. Haleluya, haleluya. Yesus mau datang kembali. Mari saudara, bersama-sama kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Memang ini roti biasa, tetapi demikianlah firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Karena apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dipecah-pecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan, demikianlah firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, engkau memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus mau datang kembali. Haleluya, haleluya. Yesus mau datang kembali. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu. Hari ini kami bersama jemaat-Mu
dapat menikmati pelayanan Tuhan Imam Besar Agung, untuk menikmati tubuh dan darah-Mu yang mengadakan pembaruan grafirat pendamaian bagi kami, membarui tahbisan kami, membarui persekutuan kami dengan Engkau, bahkan membarui gairah iman kami untuk tetap melayani Tuhan sampai Engkau datang. Tuhan, terima kasih Engkau teguhkan berita firman-Mu pagi hari ini, dan Engkau teguhkan pelayanan kami. Engkaulah Imam Besar Agung yang menyempurnakan semua pelayanan kami. Di atas korban kami alaskan doa kami. Terima kasih, kami juga mau berdoa pada saat ini Tuhan, untuk bangsa dan negara kami menghadapi wabah virus corona ini Tuhan. Pemerintah sudah merencanakan untuk adaptasi dengan kebiasaan hidup baru, normal baru. Tetapi Tuhan, kami mendengar bahwa di berbagai daerah corona kurvanya masih menggunung. Tuhan, sebab itu kami berdoa saat ini. Berdoa mohon kemurahan Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, tolong Tuhan, supaya COVID-19 ini dapat segera berakhir. Pemerintah kami dapat melaksanakan program-program berikutnya untuk melaksanakan new normal, yaitu adaptasi terhadap kebiasaan hidup, supaya kami seluruh bangsa Indonesia dapat mengerti maksud daripada new normal ini ya Tuhan. Kami belajar hidup bersih, menjaga disiplin kesehatan, dan seterusnya. Tuhan, berkati Tuhan. Kami ingat firman-Mu di dalam Mazmur 127. Kalau bukan Tuhan yang menjaga negeri, sia-sia dijaga oleh penjaganya. Sebab itu kalau bukan Tuhan yang menghentikan virus ini, juga usaha kami sia-sia. Sebab itu kami mohon berkat-Mu Tuhan. Berkati pemerintah kami, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, daerah, pemerintah kabupaten, kota di seluruh Indonesia. Sampai kepada jajaran di bawah camat, lurah, RW, RT yang merupakan ujung tombak pemerintahan. Berkati mereka Tuhan. Kasihanilah kami bangsa Indonesia. Tuhan, dan mohon pengucapan syukur untuk perlindungan Tuhan. Engkau berjanji untuk umat-Mu yang memelihara firman Tuhan, Engkau akan melindungi dari pencobaan yang menimpa seluruh bumi ini. Sebab itu Tuhan, kami pegang janji Tuhan, Engkau memberikan perlindungan terhadap wabah ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Segala puji bagi Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami mohon doa kami. Haleluya. Amin. Demikian saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian, Tuhan memberkati persembahan saudara, dan kiranya Tuhan yang berjanji akan membuat saudara hidup berkecukupan, bahkan berkelimpahan di tengah-tengah masanya sukar ini. Mari kita harap sama Tuhan, Dia berkuasa untuk menyertai saudara. Selanjutnya, saudara-saudara, ibadah kita masih merupakan ibadah online, karena sekalipun pemerintah merencanakan normalisasi, rumah-rumah ibadah akan dibuka, tetapi ada kondisi, ada persyaratan yang harus dipenuhi. Dan rupanya saudaraku, ini masih membutuhkan proses. Sebab itu mari kita bersabar sambil kita berdoa supaya pemerintah dapat segera mengatasi ini. Saudara, dan nanti akan kami informasikan kalau keadaan sudah normal, kita bisa beribadah kembali. Tapi sementara ini kita masih melakukan ibadah secara online, sebab itu kami minta saudara tekun, sabar, mengikuti hal ini. Tuhan memberkati saudara sekalian, dan kita akan tamatkan ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdiri bersama-sama. Ya Tuhan, Bapa di dalam sorga, mengucap syukur, terima kasih. Tuhan sudah menyertai kami dalam ibadah
pagi hari ini yang disertai dengan perjamuan kudus, Tuhan yang menyempurnakan seluruh ibadah kami. Tutup bungkus dengan kuat kuasa korban-Mu segala kelemahan kekurangan kami. Sekarang kami persembahkan puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau sembunyikan kami di belakang salib-Mu dan menyerahkan seluruh jemaat-Mu untuk pulang masing-masing ke rumahnya. Di tempat mereka berada, kiranya berkat anugerah, damai sejahtera, kasih sayang Tuhan Yesus turun atas saudara sekalian, menyertai sampai Maranatha, Tuhan datang di awan yang permai. Segala puji bagi Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.